Salah satu tanda hati mulai jauh dari Tuhan adalah ketika doa mulai hilang. Dulu kita mudah berdoa, mudah menangis di hadapan Tuhan, mudah mencari hadirat-Nya. Tetapi sekarang, 5 menit saja terasa begitu berat. Kesibukan, kelelahan, dan masalah hidup perlahan-lahan mencuri kehidupan doa kita. Hari ini Tuhan mau membangunkan kita. Bangunlah dan berdoalah. Karena hidup tanpa doa akan membuat kita semakin lemah. Sebelum kita lanjut, kalau saudara rindu dipulihkan dalam kehidupan doa, tuliskan di komentar, "Tuhan, ajar aku berdoa lagi." Dan kalau saudara sedang menghadapi pergumulan, kelelahan, atau merasa mulai jauh dari Tuhan, boleh tuliskan juga pokok doa saudara. Saya percaya Tuhan sanggup menguatkan dan memulihkan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, pulihkan kembali kehidupan doa kami, dan dekatkan hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan pada episode 211. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 45 sampai 46. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia bangun dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi murid-muridnya justru tertidur. Padahal mereka sedang berada di masa yang sangat penting. Dan Yesus berkata, "Bangunlah dan berdoalah." Mengapa? Karena Yesus tahu tanpa doa, mereka akan jatuh dalam pencobaan. Hari ini banyak orang percaya juga mengalami hal yang sama. Bukan tidak cinta Tuhan, tetapi perlahan-lahan kehilangan kehidupan doa. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Kehidupan doa bisa hilang perlahan-lahan. Saudara, biasanya orang tidak langsung berhenti berdoa total. Semuanya dimulai perlahan. Dulu rajin saat teduh, lalu mulai sibuk. Dulu suka menyembah Tuhan, lalu mulai kehilangan waktu. Dulu mencari Tuhan di pagi hari, lalu mulai terburu-buru dengan aktivitas, dan akhirnya doa hanya menjadi formalitas. Saudara, iblis tahu bahwa orang yang berhenti berdoa akan menjadi lemah. Karena doa adalah kekuatan rohani orang percaya. Poin yang kedua, kelelahan hidup sering membuat orang berhenti berdoa. Perhatikan,
Alkitab berkata, murid-murid tertidur karena duka cita. Artinya, mereka lelah secara emosional. Hari ini banyak orang juga seperti itu. Masalah hidup, beban pekerjaan, tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan kekecewaan membuat hati lelah. Dan ketika hati lelah, biasanya doa mulai ditinggalkan. Padahal justru saat lemah, kita paling membutuhkan Tuhan. Saudara, jangan menjauh dari doa ketika hidup terasa berat. Datanglah kepada Tuhan, karena doa bukan beban. Doa adalah tempat pemulihan. Poin yang ketiga, tanpa doa, hati menjadi mudah jatuh. Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 46, bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa menjaga kita tetap kuat. Sebab tanpa doa, hati menjadi lemah. Tanpa doa, pikiran mudah kacau. Tanpa doa, iman mulai goyah. Dan kita mudah jatuh. Petrus adalah contoh yang nyata. Di Taman Getsemani ia tertidur. Tidak lama kemudian, ia menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku, orang yang tidak menjaga kehidupan doa akan mudah kehilangan kekuatan rohani. Karena itu jangan biarkan doa hilang dari hidup saudara. Poin yang keempat, Tuhan rindu kita kembali membangun mezbah doa. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali, bukan kepada agama, tetapi kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mulailah lagi doa pagi, membaca firman, penyembahan pribadi, dan waktu teduh bersama Tuhan. Tidak harus panjang dulu. Mulailah kembali dengan setia, karena hubungan yang intim dengan Tuhan dibangun setiap hari. Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kadang kitalah yang terlalu sibuk sampai melupakan Tuhan. Poin yang kelima, doa yang hidup akan membawa pemulihan. Saudara, ketika kita kembali berdoa, Roh Kudus mulai bekerja. Hati yang lelah dipulihkan. Pikiran yang kacau ditenangkan. Iman yang lemah dikuatkan. Doa bukan sekedar rutinitas. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Dan orang yang menjaga kehidupan doa akan tetap kuat menghadapi badai hidup. Karena itu hari ini, jangan hanya sibuk dengan dunia. Kembalilah membangun kehidupan doa bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini doa saudara mulai hilang. Mungkin hati saudara mulai lelah. Tetapi hari ini Tuhan memanggil saudara kembali. Bangunlah dan berdoalah. Jangan tunggu sampai hati semakin jauh dari Tuhan. Mulailah kembali mencari Tuhan hari ini. Dan saya percaya
Roh Kudus akan memulihkan kehidupan doa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami mulai jauh dari kehidupan doa. Kesibukan dan masalah hidup sering membuat kami melupakan Engkau. Hari ini kami mau kembali mencari wajah-Mu. Pulihkan mezbah doa kami. Bangkitkan kembali kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah hidup kami tetap dekat dengan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memenuhi hidup saudara dengan damai sejahtera-Nya. Biarlah Roh Kudus memulihkan kehidupan doa saudara dan membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan setiap hari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.